Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi sama gua tentunya di channel Lana Supriyatna. Dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini gua akan kembali membahas tentang seputar pekerjaan yang ada di Alfamart. Tentunya buat teman-teman yang mau melamar kerja di Alfamart atau lagi sedang seleksi di Alfamart, kali ini kita akan coba bahas dan kali ini kita akan coba sharing kembali mengenai proses cara melamar kerja di Alfamart, juga bagaimana sih tahapan-tahapan seleksinya dari mulai pengisian formulir hingga interview dan teknikal yang saat ini dikembangkan oleh Alfamart. Dan tahap ketiga ini adalah tahap training, juga tahap tanda tangan kontrak. Oke teman-teman, kali ini gua nggak sendirian, ditemani sama temen gua yang baru sampai di Tangerang. Yang ini adalah dari kampung gua sendiri. Ini adalah temen kecil gua, temen main gua, susah seneng sama-sama, dan kasarnya bandel pun sama-sama. Jadi temen gua ini datang ke sini buat mengadu nasib dan sama-sama mencari kerjaan juga karena susah. Jadi akhirnya teman gua ini langsung OTW ke sini buat coba untuk melamar ke Alfamart. Dan alhamdulillah kebetulan katanya dia sudah mengisi formulir sebelum sampai ke sini. Ternyata tanpa harus saya suruh, ternyata dia punya inisiatif untuk melamar langsung. Mungkin di sini kita akan bahas bagaimana sih proses yang sebenarnya ataupun proses yang harusnya teman-teman lakukan pada saat teman-teman akan pengisian formulir atau akan melamar di perusahaan Alfamart atau juga bisa dikenal dengan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Oke teman-teman, sebelum ke pembahasannya gue pengen kenalin dulu temen gue, siapa namanya dan dari mana dia, umurnya dia berapa, hobinya dia apa, dan udah punya doi apa belum. Oke, nice, silakan temen gue, kenalkan dirimu. Oke, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Agung Permana nih. Saya berasal dari Lebak, Banten. Nana juga tahu tempat kelahiran saya lah. Gua tahu tapi teman-teman nggak tahu. Ya udah, makanya gue jelasin. Kerasin dikit apa? Udah makan belum sih? Udah tenang kencengin aja. dong, masa nggak ada suaranya. Oke. Lanjut. Dan umur gue 23 tahun, bro. Hobi gue renang, futsal, push up, sit up, pull up, apapun, anything, anytime. Pokoknya gue suka banget olahraga pokoknya. Oke, berarti paket komplit ya. Oke, kalau ibarat kata mah kita makan di pecel lele bang, pakai tahu tempe, lalapannya, sambalnya juga, pokoknya maknyos. Yes. Oke guys, itu dia adalah teman gue namanya Agung Permana, asli dari Lebak, Banten. Hobinya adalah main doi. Salah. Belum dijelasin. Oh iya. Ntar aja itu malah. Hobinya ada skip. Oh iya. Hobinya adalah main. Hobinya adalah main futsal, renang, jogging, sit up, pull up, dan lain sebagainya. Apakah pertanyaan tersebut masuk dalam kategori Agung Permana? Silakan kalian komen guys. Oke. Apakah orang seperti dia tidak main doi? Apa tidak? Tunjukkan jawabanmu Dari di kolom komentar. Oke. Gue nih jauh-jauh dari apa kampung nih ke sini. Gue ini sebenarnya butuh mentor buat gitu. Bisa join ke Alfamart gitu. Oh gitu. Kalau bisa dibilang sih gue bukan mentor. Iya. Jadi intinya kan kita di sini sharing. Apa yang sudah gue alamin, gue kasih tahu ke lu, dan apa yang sudah gue rasakan gue kasih tahu ke lu. Intinya sih di sini bukan sekedar mentor ya. Betul. Tapi di sini gue hanya sedikit ngasih arahan, ngasih tahu dan bagaimana sih alur prosesnya, cara melamar yang benar, cara mengisi formulir yang benar ataupun di tahap seleksi ke selanjutnya itu bagaimana gitu kan. Dan akhirnya coba kita akan bahas mengenai masalah proses melamar pekerjaan di perusahaan Alfamart ini yang baik dan benar. Oke, bro, apa yang akan ente tanyakan terlebih dahulu mengenai proses pelamar atau cara melamarnya nih?
Gue cara melamar baru ini mungkin perdana nih gue ini melamar di Alfamart ini nih. Oke, siap. Gue ngelamar di Sibalaraja Heeh. dan you know lah, tahu di Sibalaraja Yes, I tempat know. lo kantor Iya. di Itu pusat tempat gua kalau lagi ada training ya, ataupun lagi latihan. ada latihan dan sebagainya, itu emang ke sana gitu. Jadi gue udah masukin nih linknya, terus gue daftar online, ngisi email kan, alamat kan, alamat domisili. Betul. Gue juga minta domisili alamat lo kan di sini. Iya, jadi kan Terus, di situ waktu terakhir gue ngisi itu banyak banget file yang kirim foto selfie juga, kirim foto diri kita kan. Terus pokoknya banyak dan sebagainya. Gue ingin menanyakan nih. Iya. Kan gue nih selama durasi 2 minggu kita nunggu panggilannya kan. Betul. Kalau misalkan kita panggilannya 2 minggu belum juga dipanggil, itu tandanya kita mission valid atau misalkan udah gagal, atau misalkan kita bisa langsung ngelamar lagi tuh. Oh gitu, oke. Jadi begini teman-teman ya, proses cara melamar di Alfamart ini adalah banyak sekali tahapan prosesnya. Dari yang pertama kita ingin melanjutkan ke tahap selanjutnya, itu yang mana kita harus mengisi biodata kita, atau bisa kita sebut adalah pengisian formulir terlebih dahulu. Agar kenapa? Agar si pelamar ini bisa tercantumkan datanya, data pribadinya itu masuk ke email perusahaan. Sehingga perusahaan bisa mempertimbangkan dengan mengirim biodata tersebut, apakah orang tersebut mampu dan layakkah bekerja di perusahaan yang dia lamar. Karena begini bro, beberapa waktu yang sudah ditentukan, sedangkan kan Alfamart ini sudah menerangkan, menjelaskan di biodata atau di brosur yang setiap kali diposting. Oh gitu. Ya kan, dicari atau kasarnya ini kan Alfamart membuka lowongan kerja kru tour dan pramuniaga. Iya. Ya kan, kru itu untuk masa kasir dan pramuniaga ini adalah untuk sebutan laki-laki. Nah, di situ sudah menjelaskan pria ataupun wanita. Untuk usia minimal 18 tahun, maksimal 24. Untuk tinggi badan pun di situ sudah diterangkan. Untuk perempuan adalah 155. Untuk laki-laki adalah 165. Dan banyak sekali yang bertanya kepada saya, "Bang, apakah perempuan di bawah 155 bisa ikut proses?" Silahkan. Saya tidak akan melarang, saya tidak akan kasarnya jangan. Karena memang tidak masuk di kualifikasi. Kalau memang yakin mampu bisa, silahkan lamar. Tapi kalau kita balik lagi ke kualifikasi, hanya orang-orang yang memenuhi syarat yang bisa diproses. Itu pun sebaliknya. Walaupun kita sudah memenuhi syarat, jika yang Maha Kuasa atau Allah tidak menghendaki, itu tidak akan lulus. Betul itu. banget. Dan itu juga sudah diterangkan minimal ijazahnya adalah SMA, garis miring SMK ataupun sederajat. Nah, di situ perlu teman-teman garis bawahi adalah kualifikasi di sini itulah yang diminta atau yang diinginkan oleh perusahaan. Ya, jadi yang sering saya katakan terlebih dahululah teman-teman membaca kualifikasi. Karena kenapa? Kualifikasi ini adalah syaratnya kalian. Kualifikasi adalah nomor kalian atau uji mental kalian. Setidaknya kalian sudah ada di posisi tersebut. Bang, gue nggak nyampe di angka 165 untuk laki-laki. Tapi kan kalau emang lu mau coba, fan. Why not? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Iya. Gitu kan. Setidaknya kan lu udah mencoba. Iya, berani mencoba. Ya, berani mencoba. Ketika lu udah coba, Bang, ternyata gue ngelolos karena tidak masuk di kualifikasi tinggi badan. Nah, itu kan karena yang sudah tadi saya bilang, kualifikasi ini adalah menentukan lolos atau tidaknya, itu balik lagi sama rezeki.
Nah, itu pertama yang harus teman-teman garis bawahi adalah bagaimana caranya agar kita bisa diterima oleh perusahaan Alfamart atau perusahaan yang sedang kalian lamar ini adalah perhatikan adalah kualifikasi. Terkadang banyak orang yang sudah bilang, "Bang, saya nikah muda tapi saya pengen ngelamar di Alfamart dan saya coba pengen merubah KTP saya, Bang. Saya pengen coba merubah kartu keluarga saya dan lain sebagainya." Wah. Saya katakan itu adalah salah. Iya. Karena kenapa? Sesuai dengan nik pasti sudah terdetik. Betul. Walaupun mau dibohongi apapun itu tergantung rezeki kembali. Tapi jangan kalau emang udah menikah, karena di Alfamart itu tidak boleh untuk bagian orang yang sudah menikah. Betul. Makanya kenapa di Alfamart menerangkan boleh menikah kalau sudah bekerja 1 tahun. Betul. Kenapa? Karena ketika kita sudah melewati masa kartu kontrak 1 tahun, kita sudah punya hak cuti. Berarti kita sudah punya legalitas sistem kerja yang lebih baik. Sehingga perusahaan mampu percaya kepada kita bahwa kita ini bisa bekerja dengan fleksibel. Tentunya kalau kita sudah 1 tahun kan kita sudah punya cuti. Betul. Cuti dari perusahaan adalah 12 hari ditambah cuti menikah seminggu, berarti kan puas. Betul. Itu makanya kan ini, "Bang, gue baru kerja 4 bulan, gue pengen nikah. Bang, gue punya kerja, pengen nikah," dan lain sebagainya. Boleh, tidak ada yang melarang. Ketika memang mau menikah, silahkan. Gitu kan. Yang penting coba koordinasi dengan area koordinator, coba koordinasi dengan area manajer gitu kan. Kalau emang koordinator menyetujui dan tidak mau ungkap kata-kata kasarnya, ya udah cukup gua dan lu yang tahu. Itu. Tapi kalau sampai ketahuan dengan perusahaan itu bahaya. Bahaya. Karena kita sudah menyetujui bahwa kita siap tidak menikah selama 1 tahun tersebut. Itu adalah mengenai masalah kualifikasi ataupun pada saat pengisian formulir. Dan harus teman-teman ketahui juga pada saat pengisian formulir di sini ini adalah tes kejujuran kalian. Di mana di situ ada menerangkan alamat email kalian, nama sesuai KTP, alamat tempat tinggal kalian, alamat lahir kalian, tanggal lahir kalian, bulan lahir kalian, tahun lahir kalian, domisili kalian di mana, umur kalian sekarang berapa, sudah vaksin atau belum, dapat informasi ini dari mana, ya kan? Itu adalah tes kejujuran. Di mana ketika formulir di sini kita tuliskan lahirnya 14, tapi di KTP-nya itu 16, itu ngaruh. Karena disitulah kita harus berbuat apa yang sudah kita katakan sesuai dengan KTP. Jangan yang dibeda-bedakan ketika di KTP 16, kita tulis di formulir adalah 14. Itu sangat fatal. Dan selalu perhatikan ketika teman-teman akan mengisi formulir, perhatikan alamat email yang kalian daftarkan di handphone itu adalah betul-betul aktif, bro. Jangan sampai ketika misalkan, contoh ya, Nana Supriyatna 1407. Nah, itu ada Y-nya, tapi pada saat saya tulis di pengisian formulir itu tidak ada Y-nya. Makanya kebanyakan, "Bang, kok gua udah nunggu 1 bulan kok nggak ada kabar." Nah, makanya perhatikan kembali pada saat kalian pengisian email. Karena Alfamart ataupun perusahaan rekrutmen ini akan menghubungi kalian itu lewat email. Bukan lewat telepon. Iya. Ya, hati-hati juga kalau ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Alfamart, itu jangan termudah terpercaya. Karena apa? Alfamart menyediakan jasa ataupun menyediakan lowongan kerja itu tanpa ada biaya speser pun. Dan di situ keterangannya notes adalah 2 minggu setelah kalian mengisi formulir. Betul nggak sih, bro? Betul. Ada tanda kasarnya di notes itu adalah 2 tunggu 2 minggu sesudah kalian pengisian formulir. Waktu pengalaman saya ngisi formulir sih gitu. Begitu ya, 2 minggu. Karena kenapa? Di 2 minggu ini adalah banyak sekali yang melamar. Bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5, bahkan 100 orang. Tapi ribuan. Ribuan orang. Disitulah HR dan disitulah tim rekrutmen harus menyeleksi kembali yang memenuhi kualifikasi pasti bakal dipanggil. Yang tidak memenuhi kualifikasi, maaf. Bukan karena tidak mau diproses, karena memang di awal tadi sudah diterangkan ada kualifikasi. Jika memang tidak memasuk di kategori kualifikasi, mohon maaf, kita tidak akan proses. Gitu. Karena hanya orang yang memenuhi syarat dan hanya orang yang memenuhi kualifikasi itu akan dipanggil. Minimal itu 2 minggu. Karena kenapa? Kita harus harus segera meng-up. Karena jadwal di training, jadwal di interview itu sangat padat sekali gitu kan. Karena semakin Alfamart membuka lowongan kerja tiap hari, karena kan banyak sekali yang resign gitu kan.
Ya banyak sih yang resign, biasanya sih banyak orang-orang yang baru kerja 2 bulan itu di usia yang tahun-tahun ini bro. Oke. Ya mohon maaf bukan kata bilang cengeng ya, karena mungkin pikirannya belum dewasa, karena Mentalnya kerja belum ya mentalnya itu ya masih kekanak-kanakan mungkin lah gitu. Jadi tetaplah kita harus punya pendirian, yang namanya kerja itu pastilah capek, resah, gelisah. Ya kalau nggak mau capek mah tidur di rumah, ngopi, ngerokok, makan, tidur lagi gitu kan. Itu kan kalau begitu kita nggak akan berkembang. Iya. Kita nggak akan punya mindset gitu kan. Betul. Nah mungkin ya itulah sekilas pembahasan mengenai apa sih yang gua ketahui gitu bro, mengenai proses cara di awal tadi ketika kita sebelum ke proses yang selanjutnya adalah perhatikanlah dulu pada saat kalian pengisian formulir ya. Bisa dipahami bro? Bisa, paham banget bro. Makasih Oke. banget buat masukannya, buat infonya. Oke, Pokoknya siap. gue tanpa lu lah bukan apa-apa sih. Gue Oke. cuman minta banyak-banyak terima kasih sama lu lah udah sampai ngejelasin sedetail mungkin. Iya. Dan mungkin kalau misalkan gue pun dipanggil interview atau apapun, nanti kita bikin part selanjutnya lagi kan. Oke, mungkin karena memang kalau ketika kita ada tim lawan ini ya gue sedang memantau teman gue juga ya, mudah-mudahan teman gue keterima sampai kita coba bikin di part keduanya ini mengenai Sampai proses interview. Before afternya lah, Iya, before sampai belum afternya. jadi Iya. pegawai sampai jadi karyawan gitu. Iya betul, karena seleksi ini adalah ada beberapa proses. Yang pertama tadi pengisian formulir, Betul. kedua adalah tahapan interview sekaligus tes teknikal, yang ketiga adalah training, yang keempat observasi di toko, dan tahap terakhir adalah tahap kelima adalah tanda tangan kontrak, di mana kalian akan diberikan kaos serta name tag dan siap ditempatkan di toko yang sudah dipilih oleh perusahaan sesuai dengan domisili kalian. Oke, teman-teman, intinya jangan pernah takut mencoba dan jangan pernah takut apa yang kalian inginkan itu tidak akan tercapai. Coba kalian lakukan dulu, coba kalian coba dulu sebagaimana kalian mampunya, sebagaimana kalian bisanya. Kalau kalian sudah mencoba apapun itu hasilnya, tetap harus belajar lagi. Oke, Seperti thank you banget bro. Oke bro, Pokoknya, sukses ya. amin. Intinya semangat, Siap, optimis, siap. jangan pernah takut mencoba, dan Siap. jangan lupa diiringi dengan Doa. doa. Oke teman-teman, next di video yang akan datang kita akan bahas sedetail mungkin. Mudah-mudahan teman gue ini kepanggil dalam proses interview ataupun tes teknikal dibarengi dengan interview. Kita akan coba kupas lagi mengenai gambaran sharingnya bagaimana caranya menghadapi ataupun mengalami proses tersebut agar kita tidak gugup, agar kita tidak grogi dan lain sebagainya. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share dan komentar yang positif saja, karena di sini kita juga masih belajar, karena di sini kita juga masih tetap coba berusaha untuk bikin konten-konten yang bermanfaat tentunya buat teman-teman yang lagi mencari pekerjaan di sana. Oke teman-teman, saya Nana Supriyatna undur diri, dan teman saya Agung Permana izin mengundurkan diri. jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ditunggu komentar Yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Mantap.